City ternyata nge-pressnya bener-bener di defensive High line-nya si pressing. Chelsea, high High press banget. pressing banget. Nah, gimana tuh ngakalinnya si Klopp kalau di press kayak begitu tuh? Halo Sob, jumpa lagi dengan kita bertiga. Gua, Raka, dan Bayu. Jadi kali ini kita akan menjelaskan edisi khusus untuk IPL Fantasi, di mana ada kontes besar, pertandingan besar antara Liverpool melawan Manchester City. Tapi sebelumnya, gue pengen ngajak kalian untuk mendownload aplikasi MPL Fantasi. Di mana MPL Fantasi adalah game fantasi sepak bola yang membutuhkan strategi dalam menyusun tim, dalam memilih pemain gitu. Terus game ini dijamin seru. Kenapa? Karena selain kita berkompetisi, ada juga hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Berlian kemenangan ini senilai satu berlian kemenangan senilai Rp200. Di mana berlian kemenangan ini dapat kita tarik di GoPay atau link aja. Tapi pasti ada nanya, gimana sih caranya untuk mendapatkan berlian kemenangannya lebih banyak? Nah, caranya mudah. Cukup pilih yang namanya kategori kontes besar. Kontes besar ini biasa kita kategorikan dalam pertandingan besar atau big match. Yang pastinya berlian kemenangannya itu banyak gitu. Nah, untuk memainkan gamenya, pertama download dulu aplikasinya. Gimana, Rat? Cara downloadnya? Cara download game ini gampang banget. Tinggal lu ketikkan di browser HP lu id.mpl.live/fantasy. Nanti lu masuk ke websitenya, ada tulisan warna hijau besar, tulisannya download sekarang. Nah, tinggal lu klik aja, langsung terdownload aplikasinya di handphone lu dan terinstall otomatis kan. Terus lu masuk ke aplikasinya, registrasi dulu dengan sangat mudah. Kemudian setelah masuk ke aplikasinya, di bagian bawah itu ada 3 opsi. Di tengah-tengah itu opsinya fantasy. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi lu masuk klik fantasy, terus nanti halaman berikutnya akan muncul jadwal pertandingan yang banyak banget, karena di MPL Fantasi ini nggak cuma dari salah satu liga aja, tapi terdiri dari banyak pertandingan di berbagai liga dunia, di berbagai kompetisi dunia, kayak gitu. Nah, tinggal lu klik aja pertandingan apa yang mau lu analisa dan terapkan strateginya. Setelah lu klik, lu susun pemain lu. Dengan modal 100 kredit skor, lu susun pemain lu terdiri dari kiper, defender, midfielder, dan juga striker gitu. Dan setelah itu lu pilih kapten yang poinnya nanti akan dikalikan 2 dan vice kapten yang poinnya akan dikalikan 1,5. Kontesnya aja. Nah, semakin besar kontesnya, semakin besar juga hadiah berlian kemenangan yang bisa lu menangkan. Terus di MPL, di aplikasi MPL ini juga tidak hanya ada MPL Fantasi ya, jadi ada juga berbagai macam game-game casual lainnya seperti Fruit Dart, Fruit Chop, atau Speed Chess gitu. Dan di game-game tersebut juga lu bisa memenangkan berlian kemenangannya. Jadi tunggu apa lagi? Segera download dan mainkan gamenya. Itu tadi udah kita jelaskan panjang lebar, jadi ayo mainkan sekarang. Nah, kita masuk ke menu hidangan utama kita, yaitu kontes besar antara Liverpool melawan Manchester City. Tapi sebelumnya, Raka mau menjelasin dulu head to head dari Liverpool dan Manchester City. Gimana, Raka? Oke, jadi head to head antara Liverpool dan Manchester City secara overall lebih diungguli oleh Liverpool dengan 8 kali kemenangan berbanding dengan 6 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Nah, untuk pertandingan sebelumnya itu terjadi di bulan Februari di musim lalu Liga Inggris, di mana di Liverpool bertanding di Anfield, Manchester City berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 1-4. Nah, ini kan besok akan main di Anfield ya. Apakah akan terjadi hal yang sama, yaitu di mana terjadi pembantaian Liverpool di Anfield, atau malah Liverpool dengan kapasitas Anfield atau penonton yang penuh bisa membalaskan dendamnya yang kemarin? Karena dari 3 pertandingan terakhir itu si Liverpool kalah kan 1-4, kemudian pertandingan sebelumnya 1-1, dan pertandingan sebelumnya lagi yang paling lama itu dimenangkan Manchester City juga 4-0 gitu. Jadi secara pertandingan ini akan sangat menarik karena dari sejarahnya ini banyak banget gol-gol yang terjadi gitu. Jadi aset-aset menyerang ini sangat-sangat potensi untuk mencatat poin yang banyak gitu di MPL Fantasi. Itu kalau dari sejarahnya sih. Oke. Nah,
Sekarang Bayu akan menjelaskan tentang strategi dari kedua tim yang akan bertemu. Gimana, Bayu? Kalau untuk formasinya yang bakal diterapkan oleh kedua tim kayaknya hampir sama ya. Bakal bermain 4 back, 4-3-3. Pakemnya Pep dan si Jurgen Klopp, walaupun penerapan nanti strateginya bakal berbeda. Kalau di Liverpool pasti kan Matip, Van Dijk, terus Robertson, terus ini Trent Alexander-Arnold, kipernya Alisson, terus Fabinho ini bakal kunci permainan lawan Manchester City nih, karena bakal bisa kuncinya pertahanannya Liverpool dibuka dari Fabinho. Terus setelah itu ini Henderson di sini, kemungkinan kalau Thiago ya harusnya. Terus Mane. Nah ini nih antara Jota dan Firmino. Kalau Firmino udah fit, kayaknya Firmino yang lebih berpengalaman dibandingkan Jota. Jota dimasukkan babak kedua. Nah di sini Muhammad Salah top scorer sekarang. Kalau Manchester City ini Bernardo, Gabriel Jesus, Grealish, Phil Foden seperti kemarin lawan Chelsea. Terus Kevin De Bruyne, Rodri. Tapi Phil Foden bisa diganti Gundogan juga sih. Nah ini Kyle Walker, terus Diaz dan Laporte. Terakhir di sini ada Cancelo, kipernya Ederson. Kemungkinan gambaran formasinya bakal seperti ini gitu. Cuman kalau di kemarin Chelsea kan lawan City ternyata nge-press-nya bener-bener di defensive line-nya si Chelsea high press banget. Nah gimana tuh ngakalinnya si Klopp kalau di press kayak begitu tuh? Apakah langsung long ball atau kayak gimana? Kayaknya sih melihat kalau permainannya kayak gitu, Liverpool punya pemain depan yang lebih cepat dari kemarin Chelsea. Kalau kemarin Chelsea Lukaku udah ngandelin bola pantulan, bola second ball kalah karena tengahnya itu kepotong sama City gitu loh. Si Chelsea ngelempar bola jauh, Lukaku nyundul, jatuh ke kaki Manchester City itu lagi gitu. Kalau besok tuh harapannya yang bisa ngelong ball kan banyak tuh di Liverpool, kayak Alexander-Arnold, Henderson. Langsung bolanya lebih jauh lagi buat dikejar sama Salah sama Mane, itu lebih bisa bekerja gitu loh. Tapi kita lihat nanti pendekatannya di antara kedua tim bakal main seperti apa gitu. Yang jelas pasti akan main terbuka juga seperti kemarin City lawan Chelsea. Nah, sekarang kita masuk ke pemain potensial yang bakal bersinar di pertandingan ini. Tapi sebelumnya gue mau nampilin dulu perolehan poin kita di kontes besar kemarin. Nah, poinnya seperti yang ada di layar ya, jadi lumayan lah buat berlian kemenangan yang kita dapatkan gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke pemain potensial ya. Pertama dari kubu Liverpool dulu. Dari gua merekomendasikan TAA. Nah, kalau gua lihat kemarin memang Liverpool kebobolan 3 gol ya, dan itu memang kemelut semua gitu. Dan di pertandingan kali ini lawannya Man City, seperti biasa, TAA bisa memberikan asis-asis yang baik ke depan gitu untuk mensuplai Mane dan Salah. Nah, TAA sendiri ini bisa menjadi kunci di pertandingan ini karena bisa membuka ruang juga dari sisi bawah ya. Artinya memang dari segi attacking dia sangat bagus gitu. Dan untuk peluang asis besok dia bisa menciptakannya gitu. Itu dari gua. Kemudian dari Raka. Gimana, Raka? Jadi untuk aset Liverpool dulu ya, karena besok kan Liverpool main di home, jadi kita bahas dulu untuk Liverpool. Gua menjagokan siapa lagi kalau bukan Mohamed Salah gitu. Jadi Mohamed Salah ini adalah pemain yang paling konsisten, gue bilang selama mungkin 5 tahun beruntun ya, dan ini sangat bagus untuk para pemain atau manajer fantasy ya. Jadi Mohamed Salah ini punya penyerangan yang sangat bagus. Terbukti dia sudah mencetak 5 gol sepanjang kompetisi Inggris di musim ini dan juga mencatatkan 2 assist. Dan gaya mainnya Mohamed Salah ini kita tahu sendiri, dia di dalam kotak penalti lawan dan juga sangat bisa mencari ruang di antara back lawan gitu. Nah, dari Mohamed Salah sendiri pun sudah melakukan 25 kali shot sepanjang musim ini. Dan dengan shot in the box-nya itu 21. Jadi emang Mohamed Salah ini sangat-sangat sering untuk menyerang di area kotak penalti lawan dan juga
punya finishing yang mematikan, dan kita tahu juga dia punya kecepatan yang sangat baik dan bisa dimanfaatkan untuk mencari celah di area belakang lawan. Walaupun defense-nya Manchester City juga kita tidak bisa meremehkan, mereka juga punya kecepatan juga, tetapi Mohamed Salah ini salah satu big game player ya, kalau menurut kita ya. Dia bisa step up saat timnya melawan tim-tim besar gitu. Oke. Itu tadi dari Raka. Kemudian kita pindah ke Bayu. Gimana, Bay? Kalau untuk Liverpool, pemain yang bisa mendapatkan poin banyak di MPL Fantasi kalau dari gua Fabinho. Karena dia bakal melakukan banyak tackle, motong bola, dan simple pass. Di MPL Fantasi kan itu poinnya kehitung ya. Kayaknya dia bakal banyak melakukan itu. Dan bola bakal banyak bergulir ke dia. Dan poin simple pass di MPL Fantasi itu lumayan juga kalau misalkan berhasil. Jadi Fabinho yang gua analisa cukup baik untuk masuk ke tim MPL kita. Oke, itu tadi dari kubu Liverpool. Kemudian kita switch ke kubu Manchester City. BTW, kita hari ini pakai baju kembaran nih. Ini baju apaan nih? Baju apaan nih, Bay? Tolong jelasin lah ini. Ini baju MPL. Tulisannya ada Mobile Premier League. Game terbaik di dunia seluruh umat manusia saat ini. Game ini nih mengatasi tidak terjadinya perang dunia ketiga. Karena bersatu bermain MPL Mobile Premier League ini. Jadi bersatu untuk mendapatkan berlian kemenangan. Game nomor 1 umat manusia. Iya, makanya kita pakai baju ini nih untuk dedikasi kita kepada game ini. Wis, keren. Gua aja sampai ketagihan mainin game lo. Oke. Dari gua dulu. Dari kubu Man City. Kalau gua merekomendasikan KDB, pemain yang telah lama hilang karena cedera. Nah, kemarin juga udah sempat tampil kan lawan Chelsea. Nah, KDB ini merupakan salah satu pemain kunci dari Man City karena kita tahu umpan-umpan briliannya itu sangat membantu untuk lini depan dari Man City. Nah, KDB sendiri ini bisa memaksimalkan potensi Gabriel Jesus di depan. Kenapa? Karena yang kita tahu memang KDB ini adalah salah satu gelandang terbaik ya di kompetisi Inggris saat ini ya. Nah, dengan asis-asisnya yang berbahaya, bukan tidak mungkin lini depannya ini bisa menjadi tajam lagi di pertandingan kali ini gitu. KDB gue lihat udah fit juga sih, jadi harusnya di pertandingan ini bisa maksimal gitu. Oke, itu dari gue tadi kalau KDB. Dari Raka, siapa Rak? Oke, kalau dari gue untuk aset Manchester City, satu nama sih. Bek kiri Manchester City yaitu Joao Cancelo. Ini bek yang tidak pernah dirotasi, selalu bermain 90 menit di 5 pertandingan di kompetisi Inggris musim ini. Jadi kelihatan kan bahwa perannya Cancelo ini dalam defensif Manchester City sangatlah vital, sehingga si Pep nggak berani untuk merotasi. Yang kita tahu atau kita kenal, Pep Guardiola ini adalah salah satu pelatih yang senang melakukan rotasi pemain karena didukung juga dengan aset Manchester City yang sangat punya kedalaman skuad yang cukup baik. Nah, Cancelo ini salah satu back yang attacking threat-nya juga, yang suka menyerang juga, jadi dia sudah memiliki 1 assist, dia sudah mencatatkan 1 assist di musim ini dan juga punya expected assist ya 0,9. Jadi memang Cancelo ini secara penyerangan oke, dan juga secara defensif kita tahu Manchester City juga punya defensive record yang sangat baik di musim ini ya. Dan Cancelo ini juga punya passing yang cukup bagus gitu. Dari total 5 pertandingan ini dia sudah mencatatkan 389 passing dengan 86% passing successful gitu. Jadi dengan kondisi ini, dengan passing ini dia punya poin penting di dalam permainan MPL Fantasi, karena poin passing juga kan diperhitungkan kan. Dan kalau kita misalkan lihat, memang passingnya ini juga banyak dilakukan di lawan, karena setengahnya dari passing itu, setengah lebih lah ya, sekitar 55% passingnya itu dilakukan di area menyerang, di area bertahan lawan.
Oke, next gimana Bay? Dari lu? Kalau gua nama yang gua rekomendasikan yaitu Gabriel Jesus. Gabriel Jesus kemarin jadi kunci pemenangan dari City ya atas Chelsea. Golnya nggak tahu ada faktor juga pantulan ya kan, jadi si Mendy sampai bengong. Padahal gue juga bingung kenapa ya Mendy ya, kok bengong ya, biasanya kayak gitu dia gerak. Kenapa tuh Rak? Kira-kira lu kan kiper nih. Nah, Kiper timnas Cikarang. Iya. Kenapa kira-kira ya? Karena ini sih, karena yang lebih mengagetkan adalah posisinya Jesus ya. Kalau menurut pengalaman gue ya, posisinya Jesus itu kan dia sebenarnya berbalik membelakangi gawang kan. Posisi kayak gitu tuh shooting yang mengagetkan gitu. Jadi timing shootnya tuh agak beda dengan kalau posisi lu menghadapi striker yang badannya sudah menghadap gawang gitu. Ketahuan timing dia nendang akan seperti apa. Saat dia menendangnya timingnya tuh akan ketahuan. Tapi pas dia ngebelakangin gitu, itu nggak kebaca banget timingnya dan juga arahnya pun berbelok. Jadi itu sangat sulit untuk diantisipasi oleh kiper gitu. Iya. Ya kemarin gue ngeliat kayak gitu. Dan si Jesus ini ketika ada situasi open play, dia biasanya stay di sisi kanan, dijadikan penyerang kanan. Bayangin, Pep punya satu penyerang murni di timnya, yaitu Gabriel Jesus, malah dijadikan penyerang kanan, dijadikan sayap kanan. Mungkin Pep strateginya juga bakal berbeda, karena Jesus ketika open play bisa masuk menyisir dan bisa melakukan crossing pakai kaki kanannya, berbanding dengan Mahrez yang menggunakan kaki kiri gitu. Tapi Jesus, misalkan ada kesempatan bola datang dari sisi kiri dari Grealish, dia bakal stay di kotak penalti buat menambah jumlah orang yang masuk di kotak penalti gitu. Dan gue lihat di musim ini kayaknya Jesus punya peran yang sangat penting ya di tim City. Dia sudah mencetak 2 gol dan 3 assist. Itu merupakan cukup bagus ya berkontribusinya. Dan poinnya harusnya bisa didapatkan banyak untuk pertandingan besok. Kalau City mencetak gol, pasti ada kontribusi dari dia juga gitu. Kalau Ferran Torres gimana, Bay? Ferran Torres kayaknya ketika melawan tim besar nggak akan dipasang oleh Pep. Karena kenapa? Okay. Ferran Torres dia masih nggak terlalu pintar dalam melepas penjagaan dari back-back yang tangguh. Jadi yang dilakukan oleh Pep memasang false nine seperti kemarin kan Bernardo Silva dipasang sebagai false nine gitu. Oke. Itu tadi beberapa ulasan dari kita dari kubu Liverpool dan Manchester City. Kita sudah bedah semua. Jadi apa yang kita sampaikan di episode kali ini semoga bisa memberikan masukan untuk kalian dalam membentuk tim IPL kalian gitu. Nah, sebelum gua tutup, pesan terakhir kalian nih apa nih? Kalau dari gua, buat kalian yang senang dan hobi bermain sepak bola, ayo mainkan MPL Fantasi. Karena dari MPL Fantasi ini kalian bisa menganalisa dan melihat sepak bola lebih dalam lagi. Selain itu, kalian juga bisa memenangkan hadiah berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik ke saldo GoPay ataupun link aja. Jadi, buktikan kalau kalian bisa menjadi master di MPL Fantasi. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya dan mainkan gamenya. Sampai jumpa!